Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayai bersihkan hati, wayai tambah ilmu, iman dan takwa, insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang budiman, selamat datang di Musyaffa' Jendela Kolbu, program religi Rin TV Channel. Sebuah program atau media yang menghantarkan kita untuk menambah keilmuan kita, khususnya di bidang keislaman. Mudah-mudahan dengan program ini kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa apresiasi kami kepada para pejuang garda depan COVID-19 atau COVID-19, yaitu para dokter, para relawan, para perawat, atau orang yang berhubungan langsung dengan para pasien COVID-19. Teriring doa mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesabaran, ketabahan, dan kesehatan. Dan mudah-mudahan wabah yang melanda di negeri kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema adab bertamu dan menerima tamu dalam Islam. Dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang ingin panjang umurnya, ingin lancar rezekinya, maka bersilaturrahimlah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan bagaimana cara bertamu kepada seseorang. Bertamu adalah salah satu kebiasaan kita untuk menjalin silaturahim, supaya hubungan kita masih erat. Karena di dalam hadis Nabi, orang yang memutuskan silaturahim maka akan dijauhkan dari surganya Allah. Harapan kita mudah-mudahan dengan silaturahim yang terjalin, kita akan diberikan surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, pastinya bertamu itu ada adabnya. Yang pertama, orang yang bertamu yaitu dengan cara mengucapkan salam atau mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam. Dan sebaiknya kalau kita ingin bertamu mencoba menghubungi dulu. Apalagi sekarang sudah canggih zamannya, yaitu ada WA. Kita mencoba menghubungi dulu, kita akan bertamu. Karena apa? Kadang-kadang yang ketempatan kadang-kadang pas lagi ada di luar kota atau lagi sibuk. Oleh karena itu kita upayakan kalau kita ingin bertamu mencoba menghubungi dulu. Itu caranya. Kemudian yang kedua ketika kita bertamu adalah dengan sopan, dengan santun, dengan lemah lembut. Berbicara yang santun, yang sopan, sehingga tidak menyinggung perasaan, apalagi sampai membicarakan aib orang lain. Itu tidak diperkenankan. Kemudian adab berikutnya ketika kita bertamu adalah ketika dikasih jamuan, kita harus menerima apa adanya. Apa yang disampaikan oleh tuan rumah harus kita nikmati dengan enak jamuannya itu. Tidak meminta yang lainnya. Karena orang bertamu itu apa katanya tuan rumah. Meskipun tamu itu adalah raja, tapi tuan rumah akan berupaya
semaksimal mungkin melayani tamu tersebut. Kemudian ketika bertamu pastinya kita harus selalu mendoakan mereka. Mendoakan mereka karena sudah bisa menerima kita sebagai tamunya. Kita doakan mudah-mudahan dengan menerima kita, atau kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jenengan diberikan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Itu salah satu ikhtiar kita. Kemudian salah satu manfaat kalau kita bertamu karena kita mendoakan seseorang. Itulah adab untuk bertamu. Kemudian yang berikutnya, di samping adab bertamu, ada juga adab menerima tamu. Nah, ini menerima tamu. Bagaimana kita menerima tamu yang baik? Yang pertama adalah ketika kita menerima tamu, sama, terimalah tamu dengan sopan, dengan lemah lembut, dengan menjawab salam bagi tamu yang mengucapkan salam. Karena salam adalah merupakan doa supaya diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Kemudian kita dalam menerima tamu memberikan jamuan yang istimewa menurut kita, tetapi tidak dipaksakan. Bagaimana baginda Nabi Ibrahim waktu menerima tamu, beliau kadang-kadang berkorban meskipun hanya punya satu daging, tapi diupayakan untuk tamunya, dia berkorban untuk dirinya, tidak makan. Untuk apa? Untuk memuliakan tamu. Karena hadis Nabi menyampaikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifuhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Jadi dasar hadis ini untuk memuliakan tamu akan diberikan pahala oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, tamu ini membawa rezeki, membawa rahmat, karena ada malaikat di situ. Ada malaikat yang memang bertugas untuk mencatat, berkeliling, mencari orang-orang yang menerima tamu, kemudian bertamunya dengan baik. Itu adalah tugas malaikat pencatat rahmat. Jadi harapan kita sebagai orang yang menerima tamu, upayakan menjamu tamu kita semaksimal mungkin dengan seistimewa mungkin. Itu. Kemudian berikutnya, tidak boleh menceritakan aib orang lain atau ngerasani tadi disampaikan. Jadi ketika menerima tamu, berbicaralah yang santun, yang sopan, bicara terkait dengan informasi, pengetahuan ataupun seputar bisnis, tidak masalah. Itu untuk menambah kita. Karena dengan kita bertamu mungkin ada ilmu atau ada jalan keluar ketika kita sedang mencari pekerjaan. Karena kita bertamu, tuan rumahnya memberikan jalan keluar bahwasanya ada pekerjaan untuk tamu tersebut. Kemudian yang berikutnya, berterima kasih kepada tamu. Itu ungkapan kita sebagai seorang yang menerima tamu. Ucapkan terima kasih karena telah datang ke rumah kami. Itu ungkapan rasa terima kasih kita kepada tamu dan juga kepada Allah tentunya. Karena ketika kita menjamu seseorang, memberikan rezeki kepada seseorang, maka Allah akan membalasnya. Sebagaimana di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah oleh Allah. Dan sebaliknya ketika kita ingkar, akan diberikan azab oleh Allah. Jadi harapan kita dengan menerima tamu dengan baik, maka kita akan mendapatkan nikmat yang bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ketika kita menerima tamu adalah sama-sama mendoakan kepada seseorang supaya sama-sama mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah. Kemudian ketika dipamiti, kita mengiringi atau mengantar tamunya. Itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada tamu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jangan kemana-mana, masih tetap di Musyafa Jendela Kolbu, program religi Rin TV Channel.
Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Pemerintahnya harus kondusif, semua elemen bahu-membahu. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Saya, Hendy Siswanto, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Saya selalu percaya langkah kaki akan meninggalkan jejak-jejak. Seberapa jauh langkah kita hari ini adalah seberapa panjang jejak-jejak itu dapat dikenang nanti. Lalu kemudian biarkan sejarah mencatatnya sebagai hadiah bagi masa depan. Dan perjalanan menuju masa depan adalah milik mereka yang sedang tersenyum kepada sebaik-baiknya harapan dan setinggi-tingginya cita-cita. Seperti pohon yang ditanam sekarang dan tumbuh menjulang di waktu mendatang. Masa depan adalah tentang kita yang menanam harapan untuk dipetik oleh mereka kelak sebagai warisan peradaban. Jangan abai, lihat sekitar dan mulailah sadar. Banyak yang perlu dilakukan, banyak yang harus dikerjakan. Masa depan tidak bisa ditata nanti, tapi sekarang. Jangan biarkan mereka yang tersenyum kehilangan harapan dan cita-cita karena sesuatu yang tidak disiapkan dengan baik. Kita punya tanggung jawab dan peran yang sama terhadap masa depan untuk terus membentuk senyum yang merekah dan tidak lagi bertemu susah. Tidak cukup hanya diam, lakukan sekarang, karena saya percaya berbuat untuk hari ini adalah berbuat untuk masa depan. Nama saya Hendy Siswanto, dan ini adalah kisah kita semua untuk masa depan yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Hotel Seven Dream Syariah. Kami hadir menjadi pilihan untuk kenyamanan. Tempat singgah selayak rumah bagi Anda. Dengan keramahan dan segala kemudahan yang tersedia, kami mengundang Anda untuk singgah. Nikmati pengalaman menjadi tamu sekaligus tuan rumah yang menyenangkan. Karena liburan ke Jember adalah soal berbagi tawa dan bahagia. Dan kami siap menyambut Anda menjadi tamu yang istimewa. Kami tunggu Anda menjadi tamu istimewa di Hotel Seven Dream Syariah.
makan dan nongkrong jadi barengan. Seven Dream Cafe. Lebih dari tempat makan, lebih dari sekedar kafe. Masih di Musafa Jendela Kolbu, program religi Rin TV Channel. Kita masuki segmen kedua, yaitu segmen tanya jawab. Dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan kepada tim produksi melalui nomor WhatsApp dan juga via Instagram. Bagi pemirsa, jika ingin ada pertanyaan seputar agama, dapat berkirim pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang tertera di bawah ini atau via Instagram di @rintv-channel. Dengan cara ketik pertanyaan, nama, spasi, asal alamat, kemudian spasi, kemudian pertanyaan yang akan ditanyakan. Baik, yang pertama dari Tino di Patrang. Assalamualaikum Ustadz, mohon bimbingannya. Saat ada tamu di rumah, tapi kita sedang sholat, mana yang didahulukan? Meneruskan sholat atau membuka pintu untuk tamu? Terima kasih bimbingannya Ustaz. Waalaikumsalam Tino di Patrang. Kembali kami sampaikan bahwasannya memuliakan tamu adalah perintah dari Allah, yaitu fal yukrim dhaifuhu. Jadi memuliakan tamu adalah merupakan perintah supaya tamu itu dimuliakan. Seandainya kita sedang sholat, ketika kita sedang sholat atau kita awali dengan ada tamu, kemudian kita mau sholat, sebaiknya kita ajak tamunya untuk sama-sama sholat. Tetapi ketika ada tamu pas kita sedang sholat, maka sholatnya kita teruskan. Sholatnya kita teruskan dengan cara mengeraskan bacaan, supaya tamu kedengaran bahwa kita sedang sholat. Satu misal, ketika ada tamu, Assalamualaikum, kemudian kita sedang sholat, maka kita keraskan. Boleh bacaannya, atau boleh takbirnya, atau kalimat i'tidalnya. Seperti, Sami'allahu liman hamidah. Jadi tamu akan, berarti orang ini masih sholat. Jadi harapan kita supaya tamu mendengar. Jadi sholatnya kita teruskan karena kita pas sholat. Kemudian umpamanya berikutnya, ketika kita sudah selesai sholat, tinggal dzikir atau doa. Kemudian ada tamu. Apa yang harus kita lakukan? Membuka pintu, meneruskan doa atau dzikir. Sebaiknya kita sudahi dulu dzikir atau doanya. Lebih baik kita membuka pintu. Itu jadi ada tahapan. Kalau ada tamu sebelum kita sholat, maka tamu kita ajak untuk sholat bersama. Kalau pas kita sedang sholat, pas sholat, maka kita harus mengeraskan bacaannya. Tapi jangan mengeraskan bacaan seperti bacaan Al-Ikhlas, karena ingin mengeraskan menjadi Qul huwallahu ahad, Allahus. Nah, tidak seperti itu. Jadi takut nanti tamunya, takutnya seperti itu. Kemudian berikutnya dari Sari di Bondowoso. Assalamualaikum Ustaz. Saya ini tidak begitu mudah bergaul Ustaz, dan sering malas jika ada teman hendak berkunjung ke rumah. Apakah saya berdosa Ustaz menolak kunjungan teman? Kembali saya sampaikan bahwasannya memuliakan tamu itu adalah perintah. Dan kalau kita tidak memuliakan tamu, satu, maka rizki tidak akan datang kepada kita. Kemudian kita menjauh dari surga. Kemudian menjauhkan malaikat rahmat datang ke tempat kita. Oleh karena itu kepada Mbak Sari di Bondowoso, sebaiknya mencoba supaya lapang dada ketika ada tamu, mencoba. Karena tamu adalah sumber rezeki. Karena dengan kita menerima tamu, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat dan juga rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian berikutnya yang ketiga dari Firsa di Sumbersari. Assalamualaikum Ustaz, mohon bimbingannya. Apa hukumnya bagi orang yang menolak tamu yang sedang menagih utang? Karena memang sedang belum ada uang untuk membayarnya. Apakah tetap ditemui Ustaz? Terima kasih.
Firsa di Sumbersari, sebaiknya kalau ada tamu, kembali tadi bahwasanya tamu adalah perintahnya kalau memuliakan tamu akan mendapatkan rezeki. Perkara tamu itu mau nagih utang, bicarakan kepada tamunya untuk tempo pembayarannya supaya ditunda. Dan sampaikan kalau Firsa memang tidak punya uang, mau diapakan kalau kita tidak punya uang. Yang jelas kalau kita berbicara yang sebenarnya, jujur kepada si tamu yang akan nagih utang, insya Allah akan ada solusi dan akan dimaafkan. Mungkin itu Mbak Firsa di Sumbersari. Mudah-mudahan jawaban kami dapat bermanfaat dan memuaskan para penanya. Baiklah para pemirsa, Musyafa Jalalal Kolbu, demikianlah segmen 1 dan segmen 2 sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat diridhoi oleh Allah dan menjadikan motivasi untuk kita untuk selalu ingin menerima tamu dengan baik. Jangan lupa terus menonton di Musyafa Jendela Kolbu, program religi Rin TV Channel. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.